Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Tegukuh Pramono, Kepala SMPN 1 Atap 4 Krui. Kebetulan di sini saya akan mendistribusikan program Gemini ya, Gemini dari pelatihan dari Revo yang bekerja sama dengan Kemendikbud Ristek. Di sini kebetulan saya juga Google Certificate Education ya atau edukator. Di sini saya akan deskripsikan bagaimana pemanfaatan menggunakan Gemini ini dengan baik. Adapun agenda kita yang pertama adalah mengenal prinsip AI dan prinsip dan keterbatasannya. Yang kedua adalah mengenal tentang Gemini. Yang ketiga adalah cara membuat prompt yang efektif untuk merancang modul ajar dan asesmen. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah AI ya, atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan sebenarnya sudah ada dari dulu, namun akhir-akhir ini memang sangat digalakkan sekali, apalagi tentang pembuatan media ajar atau membantu guru untuk mengajar. Contohnya ada PNM, di situ ada AI-nya, ada di Canva juga ada AI-nya, dan ini saya akan mendefinisikan tentang program AI dengan Gemini. Baik ya, dalam kehidupan kita sudah banyak sekali teknologi ya. Apakah teknologi dalam kecerdasan buatan ataupun teknologi yang sifatnya manual. Nah, sudah banyak sekali, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa menuliskan ya nanti di kolom komentar bagaimanakah kehidupan Anda yang ternyata hari ini sudah sangat dibantu oleh AI. Contohnya yang guru penggerak mungkin di situ memanfaatkan Canva untuk membuat media pembelajarannya. Di PNM juga tentang merancang bagaimana mereka melakukan pembelajaran dengan baik. Dan di yang lainnya. Yang jelas AI ini sudah ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, namun tidak terlihat. Contohnya ada Google, ada kalkulator, itu adalah kecerdasan buatan. Nah, bagaimana kecerdasan buatan sudah mengubah pengalaman digital Anda? Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang memanfaatkan itu, tapi belum bisa maksimal. Ternyata ada cara-caranya agar bisa maksimal. Nah, ternyata AI ini sifatnya bias ya. Bias itu tidak mutlak. Karena AI ini dibuat dari mesin yang dibuat oleh pengembang. Tentunya kalau yang Gemini ini oleh Google. Jadi dia sifatnya bias, tidak mutlak. Contohnya suruh mencari siapa nama presiden pertama Indonesia. Kadang dia menuliskan berbeda. Kenapa? Karena AI akan belajar dari pengalaman apa yang pernah kita tanyakan atau pernah kita lakukan atau yang ada di dalam internet. Yang pertama adalah bagaimana sih cara biar bias itu tidak terjadi? Yang pertama adalah mengevaluasi AI secara berkala karena model AI digunakan sering berubah-ubah. Jadi sering berkala dilihat dulu apakah masih valid atau tidak. Nanti ada generasi misalnya 3.1, 3.2 yang mengalami penyempurnaan yang selalu disempurnakan. Yang kedua adalah sebisa mungkin melibatkan anggota tim dengan latar belakang yang berbeda dalam mengevaluasi AI. Jadi tekankan ya Bu, Bapak Ibu semuanya, AI ini hanya membuat pilihan yang menentukan Bapak Ibu. Jadi kecerdasan buatan ini tidak menentukan kebijakan apapun dalam pendidikan. Contohnya Bapak Ibu membuat RPP, RPP-nya kok aneh gitu kan. Tolong buatkan RPP tentang ini atau mau ajaran kok aneh, ya Bapak Ibu yang bisa
menentukan dipakai atau tidaknya. AI hanya memberikan pengalaman langsung atau dia tuh bukan pengalaman langsung ya, pilihan dalam pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Yang ketiga adalah akui penggunaan AI secara jujur dan bertanggung jawab. Nah, ini jujur dan bertanggung jawab. Contohnya adalah ketika misalnya Bapak Ibu membuat jurnal atau membuat video atau membuat modul ajar, itu dilakukan dengan bertanggung jawab. Tentunya kalau itu buatan IE jangan diklaim sebagai buatan Bapak Ibu sendiri. Contohnya Ibu membuatkan RPP langsung diambil dari IE, langsung diupload di PNM. Boleh. Tapi itu tidak bertanggung jawab. Kalau mau bertanggung jawab itu sebagai pilihan saja. Ambil, amati, tiru, modifikasi kalau cocok. Ya, dilihat sesuai dengan alam sekitar kita atau murid-murid kita. Jangan langsung ambil, langsung diplot. Yang terakhir adalah ajar siswa untuk berpikir kritis tentang potensi bias IE. IE ini sebenarnya 18 plus ya. 18 plus kalau bisa diajarkan ke peserta didik lebih dari 18 tahun. Makanya ini untuk untuk diseminasi ini bisa kepada guru-guru dulu. Walaupun nantinya anak-anak pasti akan mengenal IE, tapi kita juga bisa mengajarkan agar berpikir kritis tentang potensi bias IE. Karena tidak semua apa yang dijawab oleh IE itu adalah benar. Mendekati boleh. Karena IE ini sifatnya ada seperti tadi ya, meniru apa yang dilakukan oleh kita dalam internet. Nah, bisa mencari dari Google atau mencari dari sumber-sumber lain yang ada di internet. Makanya dalam IE jangan pernah memberikan data pribadi tentang kita, karena mereka ada kemungkinan bisa meniru dan menjiplak data pribadi tentang kita. Akurasi dan data pribadi. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, AI juga terkadang menampilkan informasi yang tidak akurat. Jadi sebaiknya periksa ulang jawabannya. Selain itu hindari informasi data siswa prompt yang pada dalam Gemini. Pokoknya data pribadi jangan dimasukkan. Contohnya Pak Dimas lahir di mana? Tanggal segini, sekarang pergi rumahnya sini. Atau anak saya dengan INISN sekian akan ini. Nah, buatkanlah surat ini, jangan. Karena takutnya data pribadi itu akan bisa disalahgunakan. Karena IE sifatnya adalah merekam semua apa yang pernah dilakukan oleh IE tersebut. Terus yang selanjutnya adalah literasi data Anda. Literasi data adalah pertimbangkan penting saat menggunakan chatbot atau IE ini ya. Renungkanlah evaluasi apakah Anda mengikuti panduan privasi yang disarankan. Berikut 3 tipsnya. Nah, pertama, dianonimkan. Jadi namanya kalau bisa disamarkan. Jadi diganti. Yang kedua adalah diminimalkan. Anda hanya menggunakan data yang perlu Anda saja, jangan semuanya di-share, semua data sekolahan, sekampung di-share, ini namanya, rumahnya ini, nanti bisa digunakan oleh orang lain. Bisakah direkayasa ulang? Nah, bisa data dengan mudah ditebak meskipun sudah dianonimkan. Direkayasa ulang, kalau namanya Pak Ijo ya dikasihkan Budi. Kalau Budi ya siapa. Terus jangan pernah meng-sharekan atau membagikan data pribadi. Nah, itu bahaya. Banyak kejadian data-data pribadi itu disalahgunakan. Tahu-tahu di pinjaman online sudah ratusan juta, padahal dia tidak melakukannya. Mungkin IE bisa melakukannya juga kalau ada yang buat prompt yang sesuai, karena dia merekam data-data yang ada. Makanya hati-hati dalam menyebarkan data pribadi di dalam IE. Terus apa sih itu Gemini? Gemini membantu meningkatkan kreativitas, produktivitas Anda, ngobrol untuk
mulai menulis merencanakan pembelajaran banyak lagi dengan Google IA. Sebenarnya untuk membuat pilihan ya, membuat pilihan untuk merencanakan pembelajaran Anda, bukan mutlak. Mutlak itu ada di guru. Karena yang tahu tentang kondisi siswa, kondisi sekolah adalah Bapak, Ibu, guru yang ada di sini. IE hanya memberikan kesempatan dan memberikan pilihan untuk mempermudah manusia agar dapat membuat sesuatu dengan pilihan yang lebih banyak. Gimana sih menggunakan Gemini ini? Nah, yang pertama adalah kunjungi gemini.google.com. Ini gratis. Apalagi Bapak Ibu menggunakan Belajar ID, insya Allah gratis semuanya. Ya nanti insya Allah sampai sekarang masih gratis. Kalau IA lainnya sudah berbayar, kalau kita masih gratis. Berikut adalah beberapa prompt sederhana untuk memulai. Nah, ini prompt itu adalah apa ya? Perintah untuk kreativitas dan produktivitas. Contohnya untuk kreativitas nih. Hasilkan 10 ide nama yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang pengurangan limbah makanan. Nanti akan dibuatkan oleh Gemini. Tentang produktivitas adalah contohnya analisis saintifis hasil pembelajaran ini dan sarankan berapa alternatif atau ide. Jelaskan mengapa mengurangi sampah makanan itu penting. Bapak Ibu bisa langsung ya mencoba seperti itu, nanti hasilnya Bapak Ibu akan tahu. Nah, setelah misalnya kita membuat prompt yang salah nih, kok hasilnya kok beda. Kita pinginnya buatkan soal kok dibuatkan cuma analisis saja. Itu di pojokan tuh ada tulisan, ada pulpennya ya, diklik boleh. Nah, di situ nanti bisa diedit. Misalnya hasilnya masih beda, boleh tulisankan selain itu misalnya. Nanti akan dikeluarkan oleh IA. Yang sini IA-nya adalah Gemini. Nih, tampilan dalam draft saat menggunakan Gemini, Anda seringkali memberikan pilihan beberapa draft respon yang berbeda. Sehingga Anda dapat memiliki versi terbaik untuk data yang ditampilkan dan pilih yang mana yang cocok untuk Anda. Jadi bisa memberikan draft ya, draft itu saya akan berikan gambaran tentang apa yang akan dijawab oleh IA. Mungkin pertanyaannya boleh dicoba-coba diulang-ulang boleh. Nanti hasilnya bisa berbeda-beda karena IA tadi sifatnya adalah bias. Nah ini agar tidak bias ini meminimalisirkan bias. Ini adalah cara menulis prompts yang efektif untuk Gemini. Yang pertama adalah mengapa efektif prompt tugas atau instruksi. Prompt ini adalah instruksi yang Anda tulis dalam berinteraksi dengan chatbot. Prompt yang dipikirkan dengan matang menghasilkan hasil yang lebih baik. Contohnya nih, ada 4 langkah, yaitu personal, tugas, format atau nada, dan konteks. Nah ini contoh di sini adalah tentukan perannya. Nah misalnya boleh panggil lah IA-nya. IA, Anda adalah seorang guru matematika kelas 7. Buatkan saya 2 kegiatan diskusi di kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang penggunaan limbah makanan. Format nadanya, buatkan format dalam struktur yang jelas dan tabel. Konteksnya, proyek ini ditujukan untuk kelas 7 di sekolah menengah pertama di Krui, misalnya. Yang di sekitarnya terdapat hutan-hutan belantara. Nah, nanti akan dikeluarkan. Kalau bisa membuat prompt itu seefektif mungkin atau sejelas-jelas mungkin. Karena IA ini akan membuat spesifik jika kita menyuruh untuk spesifik. Contohnya lagi, misalnya buat Anda adalah guru kelas 7.
di SMP yang ada di Jakarta dengan populasinya 500 orang, buatlah 5 penyusunan penilaian dengan format format misalnya untuk apa? Format menggunakan tabel misalnya. Nah, itu di klik nanti akan keluar. Jadi apa yang kita promptkan atau efek yang kita suruh, maka itu Gemini akan membuat sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita suruh. Nah, ini untuk desain pembelajaran contohnya nih. Ini di Google Doc ya, di Google Doc sepertinya ini Anda adalah seorang guru matematika di sebuah SMP negeri Indonesia yang menggunakan kurikulum Merdeka. Buatkan modul ajar aljabar kelas 7 yang konteks dengan Bu Kota Pekalongan. Buatlah format struktur yang jelas dan terorganisir. Gunakan judul, subjudul, formatnya. Nah, contoh masukkan penjelasan materi dengan lokasi dan konteks budaya mereka. Nah, ini sangat jelas sekali ya. Ada personal, ada tugas, ada format, ada konteks, ada contoh. Nanti hasilnya akan luar biasa. Bapak Ibu boleh mencoba sekarang, Bapak Ibu boleh mencoba membuat prompt yang sangat spesifik dengan mungkin dengan contoh, boleh dengan misalnya ada bagannya, ada formatnya, misalnya ada tabelnya, itu bisa. Yang jelas Gemini bukan yang untuk gambar ya, ini yang khusus untuk membuat dalam Office ya. Office. Ini contohnya di Google untuk presentasi ya, untuk Google Slide ya, untuk Google Slide. Di sini contohnya Anda seorang guru, ini promnya, Anda seorang guru SMP di SMP Negeri Indonesia dengan kurikulum Merdeka. Buatlah slide presentasi lengkap gambar untuk topik aljabar di kelas 7. Buatkan formatnya di setiap slide. Siswa adalah pembelajar visual, jadi mereka membutuhkan banyak kartun. Contoh masukkan gambar kartun ilustrasi dan menjelaskan konsep aljabar. Nah, ini bisa Bapak Ibu bisa langsung membuat presentasi langsung jadi dengan Gemini ini. Luar biasa ya. Contohnya Gemini nanti langsung copy langsung atau diekspor ke Google Slide. Nah, ini untuk membuat di Google Spreadsheet ya. Contohnya promptnya Anda adalah seorang guru matematika di sebuah SMP negeri Indonesia dengan kurikulum Merdeka. Buatkan rubrik penilaian dengan proyek profil Pancasila dengan topik aljabar di kelas 7. Buatkan promptnya berbentuk tabel. Siswa memiliki keahlian bercerita tentang kebudayaan lokal. Contoh, masukkan komponen penilaian kemampuan presentasi. Ini ada personal, tugas, format, konteks, dan contoh. Nah, ini minimal seperti itu agar Bapak tidak bias. Bapak Ibu tidak bias tentang hasil yang dilakukan. Ini yang terakhir adalah tentang kuis ya. Google Form. Nah, Anda adalah seorang guru matematika di SMPN Negeri Indonesia. Buatkah 3 contoh esai atau aljabar untuk topik aljabar. Format lengkap, langkah, dan kunci jawabannya. Nah, contohnya cerita yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Ini hasilnya nanti tinggal di copy ya, di copy teknisnya, di copy biasa, Ctrl C misalnya, atau langsung diekspor ke Google Doc, biasanya bisa. Bapak Ibu nanti bisa mencoba, semoga bisa bermanfaat. Ini ada contoh promptnya, ada text, action, and goal. Ini pakai yang TAG, ada yang pakai TRF, contohnya Raw Text and Format. Sebagai seorang guru sains, buatlah rencana pembelajaran menjelaskan konsep sistem pernafasan kepada siswa dalam
5 slide presentasi. Nah, seperti itu. Ada RTF, ada RISE atau Raw Input Step and Expectation. Nah, ini pokoknya Bapak Ibu nanti bisa explore ya tentang from ini. Ada tentang TAC, Text Action and Goal. Nah, ini untuk yang terakhir, Anda tidak akan pernah bisa menggantikan keahlian pengetahuan atau kreativitas mendidik. Namun IA dapat menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan dan memperkaya pengalaman belajar mengajar. Bapak Ibu bisa menggunakan IA untuk menambah pilihan ya, bukan menggantikan Bapak Ibu. Kalau menggantikan Bapak Ibu tidak bisa, karena IA ini adalah robot ya, robot atau mesin. Jadi sebentar-bentarnya robot, dia masih sebuah mesin, tidak mempunyai hati nurani seperti Bapak Ibu. Jadi IA tidak akan pernah bisa menggantikan seorang pendidik, namun guru yang menggunakan IA dapat mentransformasikan pembelajaran. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Jika butuh sesuatu bisa WA ya. WA nanti akan saya buatkan di situ. Bapak Ibu bisa komen apa yang Bapak Ibu butuhkan tentang Gemini ini. Nantinya Bapak Ibu akan saya kasih tugas ya, di situ ada tugasnya, dan nanti Bapak Ibu juga diisi link ujian ya, post testnya. Nanti Bapak Ibu akan diberikan sertifikat secara 32 JP oleh Revo. Jadi Bapak Ibu terima kasih untuk diseminasi ini, pertemuan ini. Jika ada salah kata, mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.